Selamat malam Pak Umania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Gak kerasa ya, udah mau lebaran aja. Tadi hasil sidang isbat menetapkan lebaran jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Maret. Tapi besok ada juga yang udah lebaran. Gak apa-apa beda, yang penting silaturahmi tetap terjaga. Dan jangan lupa ajak keluarga nonton Midnight Live. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bakal bahas soal mudik lebaran. Yang nggak bisa mudik cengar-cengir aja. Mudik adalah tradisi tahunan yang selalu ditunggu-tunggu karena akhirnya bisa kumpul sama keluarga setelah setahun penuh lebih sering kumpul sama cicilan dan tekanan kerja. Akhirnya bisa mudik dan bikin konten bareng keluarga. Tetet, tetet, tetet. Tahu gak sih? Sebenarnya perjalanan pulang kampung atau mudik itu bakal biasa-biasa aja kalau dilakuin di hari biasa. Kayak co-host gue si Otong, tiap hari dia mudik ke Bekasi. Hitungannya udah perjalanan antar kota, antar provinsi itu. Tapi beda cerita kalau mudiknya pas momen lebaran. Lebih spesial dan istimewa karena nilai emosionalnya tinggi. Setiap tahun jutaan orang bela-belain mudik lebaran walaupun harus menempuh perjalanan yang panjang, macet dan melelahkan. Soalnya kapan lagi ketemu saudara di kampung halaman? Apalagi ketemu teman lama. Apalagi ketemu mantan waktu apalagi ketemu mantan waktu SD. Kejauhan ya. Jauhan. Ada juga yang nunggu momen tidur bareng sepupu di ruang keluarga. Ada yang nunggu momen makan ketupat dan rendang buatan emak. Dan ada juga yang sekedar pengen ngerasain lagi suasana kampung yang beda banget sama hiruk pikuk kota. Di kota kan banyak polusi, kolusi, korupsi. Banyak. Giliran punya solusi malah dieliminasi. Tapi benar, kadang mudik itu jadi momen buat recharge otak dan badan setelah tiap hari mumet sama rutinitas kerjaan. Pas pulang kampung bisa lepas dari tekanan sehari-hari. Kayak penonton ditekan terus. Tapi nggak bisa lepas-lepas. Lo ketempelan bos. Tapi jangan sampai mudik jadi ajang adu harta, tahta, dan kuota. Yang penting belakangnya A semua tuh. Apalagi jadi ajang adu ayam. Iya, ditangkep loh. Lagian ayamnya juga udah diopor. Kalau penonton kan masih cari opportunity. Cuma ya lagi-lagi diselengkat temen. Jadi nggak jarang kampung halaman mendadak berubah jadi catwalk buat orang-orang yang pengen membuktikan kalau mereka udah jadi orang di perantauan. Udah jadi orang emang sebelumnya apaan? Kuyang. Ironisnya ada yang hidupnya masih serba ngepas, tapi karena pengen kelihatan sukses, dia rela selfie sama KTP. Biar dapat pujian ketika tiba di kampung halaman. Gak cuma soal ajang pencapaian, mudik lebaran juga bisa jadi momen yang menyebalkan, terutama ketika dihadapkan sama pertanyaan-pertanyaan yang ini itu apa namanya? Niatnya basa-basi malah menyayat hati. Yang single ditanya kapan nikah? Udah nikah nih, ditanya lagi. Kok Neymar gak dipanggil timnas Brasil? Jauh bahasanya. Emang gua Ancelotti. Ditanya lagi, buah-buah apa yang bikin ketawa? Wah. Pinter juga penonton gua ya. Malah tebak-tebakan. Gak habis sampai di situ. Biasanya habis pertanyaan intimidatif, terbitlah perbandingan-perbandingan. Itu loh si A, umurnya di bawah kamu tapi udah punya anak 5. Mana sulung semua lagi. Itu loh si B, udah jadi pawang tapir.
Kamu masih jadi pawang putih. Iya. Bawang ya. Apalagi si C. Dengar-dengar udah punya dapur MBG. Berat. Masakan bini gue. Kalau ketemu sama orang yang mulai nanya-nanya begitu, langsung aja bilang, Om, Tante izin. Saya mau mancing dulu nih di Selat Hormuz. Kalau nggak mempan juga, minta surat keterangan tidak mampu ke kelurahan. Tidak mampu menghadapi pertanyaan template. UIA, UIU, EO. Karena ajang pamer pencapaian dan pertanyaan bablas tanpa batas itu, makanya muncul tren ogah mudik di kalangan Gen Z. Sejumlah Gen Z mengaku malas pulang kampung karena ada beban psikologis dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Momen itu dirasakan makin berat karena kerap jadi ajang pamer pencapaian. Jadinya sebagian dari mereka pun akhirnya memilih untuk pulang ke rumah di luar momen lebaran supaya nggak harus ketemu saudara. Gak cuma soal itu, padatnya lalu lintas dan mahalnya harga tiket juga jadi salah satu alasan kenapa para Gen Z malas mudik lebaran. In this economy, biaya perjalanan yang melonjak tajam setiap musim lebaran membuat rencana pulang harus dipertimbangkan dengan matang. Apalagi yang merantau, harus bayar kos, token listrik, uang kebersihan, uang keamanan, kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Banyaklah pokoknya kayak SPPG. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan merayakan pencapaian atau kebahagiaan pribadi. Tapi kalau itu malah bikin orang sakit hati, namanya kelewatan. Nah kalau udah kelewatan ya cari puteran. Jangan kebablasan. Ingat, lebaran itu momen untuk menjalin tali silaturahmi. Mempererat hubungan yang sempat renggang. Momentum untuk saling memaafkan dan momentum untuk saling menghargai satu sama lain. Kita boleh sukses dengan pekerjaan kita, tapi jangan sampai membuat kita jadi sombong sampai tega merendahkan orang lain yang mungkin belum diberi kesempatan untuk mendapat pencapaian yang sama. Walaupun hanya sekedar pertanyaan basa-basi. Karena standar sukses dan timeline tiap orang itu beda-beda. Dan kadang itu bukan cuma perihal materi semata, tapi bisa juga perihal hati yang bahagia. Ingat, jangan takut akan kegagalan hari ini, karena besok adalah tomorrow. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan juga kita akan memantau arus mudik lebaran. Nggak sabar kan penonton? Nggak apa-apa, lihat informasinya aja. Walaupun memang kalah war cuti. Kita kembali lagi saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Nah, monyong-monyong soal mudik. Ngomong-ngomong soal mudik, di momen mudik lebaran tahun ini banyak yang unik-unik. Nah, salah satunya ada seorang pemudik motor yang menarik, mendorong, membetot perhatian. Karena bawa binatang di kendaraannya. Jadi sepanjang perjalanan mudik dia nggak cuma ditemani keluarga doang, tapi juga ditemani sama binatang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut liputan jurnalis Metro TV Dasya Hutauruk dan juru kamera Dirhamsyah Maulana untuk Anda. Pemirsa Metro TV, hingga saat ini kami masih terus memantau situasi dan juga kondisi terkini arus lalu lintas jalur arteri Pantura di wilayah Cirebon. Di mana pemirsa, berdasarkan pantauan kami hingga saat ini sudah banyak sekali masyarakat yang tengah melakukan perjalanan mudik menuju Jawa Tengah, Jawa Timur maupun sebaliknya menuju Jakarta dan juga Bandung melalui jalur ini. Nah, pemirsa, pasti tidak lengkap nih ya kalau kita tidak berbincang-bincang secara langsung dengan pemudik di sini. Di mana banyak dari mereka yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi
pribadi, tepatnya kendaraan motor atau roda 2. Nah, kalau biasanya nih ya, pemudik membawa pakaian, ini ada yang menarik nih, ada yang membawa ayam seperti ini nih. Nah, seperti apa sih persiapannya membawa ayam nih untuk mudik tahun ini? Langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Bapak. Halo Bapak. Ya, selamat malam. Bapak, ini unik banget nih ya Pak, Bapak bawa ayam untuk mudik tahun ini. Kalau boleh tahu nih Pak, ini naik motor, bawa ayam. Persiapannya seperti apa sih Pak? Saya persiapan bawa makanan ayamnya. Makanan, air saya persiapin. Ini airnya nih. Tuh, airnya pakai buat bayi. Ini khusus buat ayamnya ya Pak ya? Ayamnya iya. Kalau buat makanannya? Makanannya mana? Hilang, tapi saya beli lontong di jalan tadi. Beneran. Ini buat ayamnya ya? Iya, buat ayam ini. Oke. Makanannya hilang. Makanannya hilang? Hilang, taruh sini, hilang, kabur kali. Bawa angin. Berarti ini khusus buat ayamnya ya Pak ya? Iya, ini khusus buat ayamnya. Kalau boleh tahu nih Bapak dari mana, mau ke mana nih Pak? Saya dari Bekasi, tujuannya mau ke Tegal. Iya. Dari Bekasi mau ke Tegal? Iya, dari Bekasi. Oke. Kira-kira nih Pak, repot gak sih? Dan ini kan pasti butuh perjuangan khusus ya Pak, bawa binatang ini. Seperti apa Pak? Nggak repot sih. Nggak, biasa aja, happy-happy aja. Karena memang suka binatang. Suka binatang. Sebelumnya Lebaran tahun lalu bawa ayam juga Pak? Iya, tahun lalu bawa ayam mentok 2. Iya, kali ini bawa ayam 1, mentok 2. Ada tambahan dikit ya Pak ya? Oke. Siap Bapak, mungkin nih kalau boleh tahu nih ya, kira-kira Bapak kenapa sih Pak milih mudik tahun ini pakai motor? Ya, saya memilih pakai motor karena ongkosnya lebih murah. Juga bebas. Waktunya nggak ditentukan itu. Saya yang menentukan. Kalau pakai bis kan yang menentukan bisnya. Sepur yang menentukan sepurnya. Kalau ini saya sendiri yang nentukin. Benar-benar Bapak yang ngatur jadwal Bapak ya? Iya. Sampai jam berapa, berangkat jam berapa, terserah Bapak dengan keluarga ya? Iya, Oke. yang murah. Ngatur saya yang ngatur gitu. Jadi lebih fleksibel ya Pak ya? Iya. Bapak mungkin terakhir, apakah ada tips untuk pemudik lain yang hendak melakukan perjalanan mudik menggunakan motor? Tetap konsentrasi dan jangan ugal-ugalan. Juga pastikan kendaraannya dalam kondisi aman ya Pak? Aman, terutama kondisinya aman ya. Kendaraannya harus diservis dulu, orangnya juga harus fit lah badannya gitu. Dan harus semangat ya Pak ya, karena ini kan mau merayakan Lebaran ya. Semangat mau ketemu keluarga di kampung. Betul sekali. Oke, Ya. siap Bapak. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat mudik dan sampai di tujuan dengan selamat. Terima kasih Bapak. Ya pemirsa, tadi merupakan perbincangan singkat saya dengan salah satu pemudik yang hendak melakukan perjalanan menuju Tegal. Pastinya pemirsa, seluruh masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik terus dihimbau untuk menjaga kesehatan dan juga keselamatan agar dapat sampai di tujuan dengan selamat dan dapat merayakan Hari Raya Lebaran. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk saat ini dari Kota Cirebon, Dasya Hutauruk, Dirham Syah Maulana, Metro TV. Yes. Tuh, mudiknya bareng ayam sama entok ya. Sepanjang jalan ayamnya dekan tuh ya. Sampai-sampai gue diopor nih. Kita ke informasi selanjutnya. Abis capek di jalan menerobos macet, akhirnya pas sampai kampung bisa bareng keluarga merayakan Lebaran, dan biasanya momen Lebaran jadi waktu kumpul bareng keluarga. Tapi buat sebagian orang, terutama para pejuang cuan kayak penonton, terpaksa harus tetap kerja di tengah suasana Lebaran. Tapi informasi kali ini bukan soal nasib penonton yang kalah war cuti. Kalah war cuti kok tiap tahun. Kalah senior. Oke. Itu toh masalahnya. Lagian junior terus. Tapi kali ini adalah kisah seorang sopir bus akap antar kota antar provinsi yang harus menghabiskan waktu di jalan biar dapur tetap ngebul. Nah, kita punya ceritanya berikut ini. Lebaran menjadi momen yang dinantikan jutaan masyarakat untuk mudik dan berkumpul bersama keluarga. Suasana terminal dan jalur mudik selalu dipenuhi aktivitas warga yang akan pulang kampung. Namun tak sebagian orang mendapatkan momen tersebut dan justru harus menghabiskan Lebaran di jalanan. Itulah yang dirasakan Mas Duki, seorang sopir bus antar kota antar provinsi.
Lebih dari 15 tahun, dirinya tak pernah merayakan Lebaran bersama keluarga demi mencari nafkah. Ia harus rela menyisihkan rasa rindu demi memastikan kebutuhan keluarganya terpenuhi. Ya, berlebarannya malah di jalan ya, yang ini. Kalau kepenginnya kalau ada rezeki mah pengen lebaran keluarga gitu kan. Tapi ya nyatanya nggak bisa lah, momennya nggak pas kalau untuk berlebaran dengan keluarga. Karena di satu sisi kami juga punya tanggung jawab. Justru momen-momen saat seperti inilah yang kami tunggu-tunggu gitu. Siapa tahu ada rezeki lebih gitu kan. Ya untuk istilahnya bercengkarama bareng-bareng, kita kan bisa melihat perkembangan anak gitu kan. Pertumbuhan anak kan selama ini kami di jalan itu nggak pernah tahu itu anak bagaimana. Makanya kami bagi-bagi tanggung jawab aja dengan istri gitu. Istri yang ngurus anak, kami yang cari nafkah kayak gitu aja. Dalam satu kali perjalanan, sopir bus jurusan Jakarta menuju Tanjung Enim, Sumatera Selatan ini menghabiskan waktu 16 hingga 20 jam mengantarkan para penumpang. Meski lelah dan penuh resiko, namun ada kepuasan tersendiri yang Mas Duki rasakan, yaitu saat dirinya berhasil mengantarkan penumpang sampai tujuan dengan selamat. Bagi Mas Duki dan ribuan sopir lainnya, Lebaran bukan hanya tentang pulang kampung, tapi juga tentang pengorbanan demi keluarga. Di saat orang lain merayakan kebersamaan, peran mereka justru menjadi bagian penting yang mengantarkan kebersamaan itu terwujud. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Metro TV. Yes. Wow. Masih seputar informasi mudik. Mudik nggak cuma cerita soal macet-macetan di jalan, tapi juga momen cari jajanan. Iya, cari jajanan buat ngemil di jalan atau dibawa buat oleh-oleh buat keluarga di kampung halaman. Salah satunya di kota Brebes yang sering dilewati pemudik, ada inovasi oleh-oleh yang menarik perhatian. Salah satunya di toko telur asin bakar, toko Yes. Toko ini menyajikan telur asin dengan cara unik. Telur asinnya dibakar biar bisa dapetin cita rasa khas dan beda sama telur asin lain. Ini dia informasi selengkapnya yang disampaikan oleh jurnalis Metro TV Koni Briliana dan juru kamera Bayu Muda berikut ini. Pemirsa, kalau lagi main ke kota Brebes rasanya nggak afdol kalau nggak beli telur asin khas Brebes. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara telur asin khas Brebes dan juga telur asin yang biasa kita temui? Saat ini saya sedang berada di toko telur bakar Yes di kota Brebes, Jawa Tengah. Mari ikuti saya untuk mengetahui apa perbedaannya dan apa yang unik dari sini. Ya, beli di sini pasti, kalau ke Brebes pasti ke sini. Pulang kampung ya berarti ini ya oleh-oleh. Iya, betul Kak, iya. Berarti memang beli ini setiap pulang kampung wajib. Iya, wajib ini pasti beli. Kalau dari segi harga Pak, Bapak gimana sih Pak? Apa Harganya nggak mahal, pas banget di kantong. Iya, betul. Ya pemirsa, saat ini saya akan berbincang langsung kepada owner dari telur bakar asin Yes Kota Brebes. Nah, ini saya sudah bersama dengan Bapak Dani ya Pak ya. Halo Bapak bagaimana, apa kabar? Baik, nama saya Dani Bagus Purnama dari telur asin Yes Brebes. Baik Pak. Pak, boleh tanya-tanya sedikit nggak sih Pak, di telur asin Yes Brebes ini apa sih yang menjadi khasnya? Oke, untuk di telur asin bakar Yes ini kita lebih fokus ke telur asinnya, yaitu yang rebus dan yang bakar, dan berbagai macam olahan yang ada di pada telur asin itu kita lebih karyakan, maksimalkan lah. Oke. Yang membedakan tuh apa sih Pak kalau boleh tahu? Kalau rebus dan bakar ada beda di proses pembuatan dan rasanya tentu pasti beda. Boleh Pak ditunjukkan ada produk apa saja nih kepada pemirsa yang dijual di toko telur asin Yes ini? Ya, selain daripada telur asin yang biasa kita jual, ini kita ada yang berkemasan, ini kemasan 6. Oke. Juga kita ada jual kemasan yang isi 8.
Jadi ini bisa rebus, bisa campur ya. Selain telur bakar ini apa ini Pak? Kita Ini punya merah telur asin. Merah telur asin ini adalah merah-merahnya aja. biasanya buat apa sih Pak ini? Biasanya ini untuk olahan kayak apa ya, semacam bumbu masak atau mungkin bisa diolah juga untuk makanan-makanan yang lainnya gitu. Nah, salah satunya contohnya daripada olahan ini adalah ini saus telur asin. Jadi kalau kita memasak contoh nasi goreng telur asin gitu, ya kita tinggal tambahkan bumbunya aja. Bapak terakhir mungkin kalau dari segi harga boleh dijelaskan Pak kepada para pemirsa mungkin yang ingin membeli oleh-oleh di toko Yes ini seperti apa? Kalau harga kita coba sesuaikan dengan yang harga yang sekarang. Nah, untuk penyesuaian harga sudah kita labelkan di atas, jadi semuanya terbuka, transparan, tidak ada apa yang tersembunyi. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dani atas waktunya. Pemirsa, itulah perbincangan kami dengan owner toko telur asin bakar Yes khas Brebes. Nah, bagi Anda yang ingin membeli oleh-oleh berupa telur asin di kota Brebes, karena nggak afdol kalau main ke kota Brebes tapi nggak beli telur asin, bisa langsung mampir ke toko telur asin bakar Yes di kota Brebes, Jawa Tengah. Dari kota Brebes, Jawa Tengah, Koni Briliana, Bayu Muda, Metro TV. Yes. Momen lebaran gak cuma soal silaturahmi, biasanya habis open house, habis berkunjung, habisin nastar sama kastengel. Ya. Di rumah Bude Pade, orang-orang langsung sibuk cari destinasi wisata. Makanya liburan, malah lemburan. Tempat wisata yang jadi favorit macam-macam, mulai dari wisata kota bersejarah sampai pantai eksotis. Nah, kita punya informasinya berikut ini. Halo penonton Midnight Live, kalian sudah menentukan destinasi wisata untuk mengisi libur lebaran tahun ini belum? Momen lebaran memang selalu identik dengan perjalanan dan cerita baru bersama keluarga tercinta. Setelah silaturahmi dan menikmati hidangan khas, banyak masyarakat memilih berlibur ke destinasi favorit di berbagai kota. Tempat wisata pun kembali ramai dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Tradisi liburan seperti lebaran seolah sudah menjadi agenda tahunan yang dinanti. Mulai dari wisata kota hingga pantai, semuanya menawarkan pengalaman berbeda. Kali ini kita akan melihat beberapa destinasi populer yang selalu ramai saat libur lebaran tiba. Yogyakarta menjadi salah satu tujuan utama wisatawan setiap musim libur lebaran. Suasana budaya yang hangat membuat kota ini terasa selalu dirindukan. Kawasan Jalan Malioboro dipenuhi wisatawan yang berjalan santai sambil menikmati kuliner khas dan berburu oleh-oleh. Pedagang kaki lima hingga seniman jalanan ikut meramaikan suasana malam. Lampu-lampu kota menambah kesan romantis bagi para pengunjung. Banyak keluarga memilih berjalan kaki menikmati suasana tanpa terburu-buru. Malioboro seakan menjadi simbol kebersamaan saat liburan. Tak jauh dari pusat kota, kawasan pantai di Gunung Kidul juga selalu dipadati wisatawan. Deretan pantai dengan pasir putih menjadi daya tarik utama wilayah ini. Pengunjung biasanya datang sejak pagi untuk menikmati udara segar dan panorama laut selatan. Anak-anak bermain pasir, sementara orang tua menikmati deburan ombak. Warung seafood lokal pun ramai diserbu wisatawan. Banyak pengunjung mengabadikan momen lebaran dengan latar laut biru yang indah. Gunung Kidul menjadi pilihan tepat bagi pecinta wisata alam. Pulau Bali juga tidak pernah absen dari daftar destinasi favorit saat libur panjang. Salah satu titik paling ramai adalah Pantai Kuta yang selalu dipenuhi wisatawan domestik maupun mancanegara. Ombak yang bersahabat membuat pantai ini cocok untuk bersantai maupun belajar surfing. Saat sore hari, pengunjung berkumpul menikmati matahari terbenam yang memukau. Suasana santai khas Bali terasa semakin hidup dengan musik dan tawa wisatawan. Banyak keluarga memilih duduk di tepi pantai sambil menikmati kelapa muda. Pantai Kuta tetap menjadi ikon liburan yang sulit tergantikan. Di Jawa Barat, kota Bandung masih menjadi destinasi favorit warga perkotaan yang ingin mencari udara sejuk. Kawasan Jalan Braga ramai oleh wisatawan yang menikmati bangunan bergaya klasik.
Kafe-kafe unik dipenuhi pengunjung yang ingin bersantai setelah perjalanan panjang. Banyak wisatawan berfoto di sudut jalan yang instagramable. Suasana malam di Braga terasa hidup dengan lampu jalan yang hangat. Para seniman lokal pun turut menampilkan karya mereka di area ini. Braga menjadi tempat nostalgia sekaligus hiburan modern. Tidak jauh dari pusat kota, kawasan Lembang menjadi tujuan wisata keluarga favorit saat Lebaran. Udara dingin pegunungan menjadi alasan utama wisatawan datang. Berbagai tempat wisata alam dan taman rekreasi dipenuhi anak-anak dan orang tua. Kuliner khas seperti susu segar dan jagung bakar menjadi incaran pengunjung. Pemandangan hijau memberikan suasana rileks setelah aktivitas harian. Banyak wisatawan memilih menginap untuk menikmati suasana lebih lama. Lembang menghadirkan pengalaman liburan yang tenang dan menyegarkan. Sementara itu, di ibu kota, Jakarta, memiliki destinasi favorit keluarga, yaitu Kebun Binatang Ragunan. Tempat ini selalu ramai oleh pengunjung, terutama pada hari kedua dan ketiga Lebaran. Anak-anak tampak antusias melihat berbagai satwa dari dekat. Area hijau yang luas menjadi tempat piknik favorit keluarga. Banyak pengunjung membawa bekal makanan untuk dinikmati bersama. Suasana santai membuat Ragunan terasa berbeda dari hiruk-pikuk kota. Ragunan pun menjadi pilihan wisata edukatif yang ramah keluarga. Dari Jakarta kita beralih ke Jawa Timur. Kota Malang dan kawasan Batu selalu dipadati wisatawan saat libur Lebaran. Salah satu tujuan utama adalah Jatim Park yang menawarkan wahana edukasi dan hiburan sekaligus. Tempat ini menjadi favorit anak-anak hingga remaja. Beragam atraksi interaktif membuat pengunjung betah berlama-lama. Begitu pula banyak keluarga menghabiskan 1 hari penuh menikmati seluruh wahana. Udara sejuk pegunungan pun menambah kenyamanan selama berwisata, sehingga Jatim Park menjadi simbol wisata keluarga modern di Indonesia. Fenomena meningkatnya kunjungan wisata saat Lebaran menunjukkan bahwa masyarakat semakin menjadikan liburan sebagai bagian dari tradisi. Selain bersilaturahmi, perjalanan wisata menjadi cara menciptakan kenangan baru bersama keluarga. Destinasi populer biasanya mengalami lonjakan pengunjung hingga beberapa kali lipat. Pemerintah daerah pun menyiapkan berbagai fasilitas untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Pelaku usaha lokal ikut merasakan dampak ekonomi yang positif. Aktivitas wisata membantu menggerakkan sektor ekonomi kreatif. Libur Lebaran akhirnya menjadi momentum penting bagi pariwisata nasional. Melihat antusiasme masyarakat, destinasi wisata Indonesia terus berbenah untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengunjung. Keindahan alam, budaya, dan keramahan masyarakat menjadi kekuatan utama pariwisata Indonesia. Setiap kota menawarkan cerita dan suasana yang berbeda, namun tetap menghadirkan kebahagiaan yang sama. Libur Lebaran bukan hanya soal perjalanan, tetapi juga tentang momen kebersamaan yang berharga. Dari Malioboro hingga Pantai Kuta, dari Ragunan hingga Jatim Park, semuanya menghadirkan warna liburan tersendiri. Penonton Midnight Live, semoga perjalanan liburan kalian penuh cerita indah. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Iya. Nah, kita jeda dulu ya. Usai jeda ada informasi favorit penonton. Yaitu pantauan arus mudik. Lumayan bisa ikutan mudik. Nonton aja udah seneng ya. Oke, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Yes. Ya. Kembali lagi di Midnight Live. Nah, tadi sebelumnya kita udah kasih informasi mudik sampai pilihan tempat wisata buat liburan Lebaran ya. Buat libur Lebaran. Kalau penonton nggak punya pilihan udah dipatok buat lembur Lebaran. Nah, sekarang kita mau lihat situation up to date seputar mudik. Kita sudah terhubung dengan Rona Marina di Stasiun Senen Jakarta dan Dasyauli Hutahuruk di Cirebon, Jawa Barat. Kita sapa Rona dulu. Rona, selamat malam. Tampaknya saya masih belum bisa mendengar suara Rona ya. Penonton sudah dengar? Oke. Rona, seperti apa informasi di
di tempat Anda saat ini, apakah Pasar Senen sudah mulai dipadati oleh pemudik, Rona? Iya, baik Reza, di Pasar Senen, Stasiun Kota Senen tepatnya, ini para pemudik ini tampak antusias dan juga ceria ya Reza. Apa kelihatan dari ekspresi para pemudik ini yang ramai meskipun sudah malam, karena memang kalau sudah malam ini di stasiun Pasar Senen justru kemarin-kemarin sempat sepi gitu Reza. Tapi kan ini sudah H-2 Lebaran ya, karena tadi sudah dikhususkan dalam sidang isbat. Dan kemudian kita masuk lagi nih. Nah ternyata sekarang cukup bahkan jauh lebih ramai dibandingkan dengan sekitar 1 jam yang lalu Reza. Kita lihat ya, ini pada sekali nih. Para pemudik ini ternyata dari jadwal yang sudah disediakan oleh KAI Daup 1, ini kebanyakan mereka yang akan ke Pasar Senen yang akan berangkat dari daerah yang ada di Jawa Tengah, dari daerah Sepul dan juga di daerah Semarang tentunya. Nah untuk stasiun Pasar Senen dan KAI Daup 1 Jakarta, biasa menyediakan sekitar 96 gerbong kereta api setiap harinya. Mana ini juga ada kereta tambahan sekitar 6 begitu ya untuk setiap harinya lewat dari stasiun Pasar Senen ini. Nah ini termasuk antrian dari masyarakat yang akan segera berangkat menuju ke kota tujuan, yakni di Semarang atau berhenti di stasiun Tawang begitu nantinya. Nah untuk setiap harinya bahkan dari tanggal 11 Maret hingga hingga hari ini maksud saya ini sudah ada ataupun sudah terjual sekitar lebih dari 1 juta kursi untuk kereta api jarak jauhnya di sini. Nah, coba ya Reza kita tanya nih seperti apa sih antusias masyarakat yang ada di sini dan nantinya mereka akan kemana. Ini di sini ada salah seorang penumpang. Halo Mas, selamat malam. Ya, malam. Ya, dengan Mas siapa? Joni. Mas Yudi. Jodi. Mas Jodi ya. Mas Jodi mau kemana Mas dan kenapa? Mau ke Indramayu. Mau ke Indramayu dan kenapa sih Mas ngambil keberangkatan hari ini? Ya mungkin dari pekerjaan juga sih di hari ini dapat liburnya. Ini mau pulang kampung ya Mas, sama siapa Mas? Saya sendiri Kak. Sendiri. Oh, sendiri, mungkin Masnya masih jomblo juga ya Mas? Sudah punya istri. Oh alhamdulillah sudah punya istri. Terima kasih ya Mas ya kalau gitu, selamat sampai tujuan. Nah ternyata benar ya Reza, seperti saya dan Anda yang tidak di ACC cuti, ini Masnya baru di ACC cutinya pada hari ini begitu. Dan yang menarik Reza juga bisa dilihat di belakang saya di sana. Nah ini adalah salah satu yang merupakan fasilitas yang sudah disediakan oleh Stasiun Pasar Senen, yakni ruang tunggu ataupun taman bermain untuk anak-anak, terutama untuk mereka yang masih balita ya, karena anak-anak biasanya kan nanti takut lebih tantrum begitu ya kalau misalkan tidak disediakan tempat-tempat yang memang untuk hiburan bagi mereka. Nah ini juga membuat orang tua ini juga bisa lebih waspada dan juga bisa membuat orang tua lebih tenang ketika akan membawa anak-anak mereka untuk pergi mudik begitu Reza. Dan memang Stasiun Pasar Senen ini juga untuk informasi tambahannya, ini dari kemarin ini sempat ada mudik gratis yang dilakukan atau diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen, dan ini merupakan salah satu komitmen dari pemerintah yang sudah disediakan oleh berbagai macam lembaga, yakni menyediakan mudik gratis bagi masyarakat menggunakan kereta api agar masyarakat ini bisa lebih terbantu ketika mereka akan pulang kampung, bertemu dengan sanak saudara, keluarga, dan rekan-rekannya. Dan demikian Reza dari Stasiun Pasar Senen, kembali ke Anda di studio. Oke, Rona, terima kasih atas laporannya langsung dari Stasiun Pasar Senen. Kita beralih ke Dasya. Dasya, seperti apa situasi terkini di tempat Anda saat ini, Dasya? Ya Mas Reza dan juga Auman ya, selamat malam. Betul sekali, saat ini kami tengah berada di Cirebon, di Jawa Barat, di mana saat ini kami tengah berada di jalur arteri Pantura, tepatnya di Jalan Brigjen Darsono, Perempatan Pemuda. Ini mana Mas Reza, saat ini nih ya, sudah ramai sekali masyarakat yang tengah melakukan perjalanan mudik malam hari ini. Di mana kalau misalnya, kalau boleh jujur nih ya, aku udah banyak ngobrol nih sama pemudik-pemudik di sini, banyak dari mereka yang bilang nih kalau mereka lebih suka nih kalau perjalanan
perjalanan motor, perjalanan mudik, mereka lebih suka berangkat malam. Jadi kalau misalnya malam-malam gini nih, pasti ngelihat banyak sekali pemudik yang tengah melakukan perjalanan. Nah, gak hanya itu, Reza, aku juga baik ngobrol perjalanan menggunakan mobil. Apa sih kendala untuk mudik tahun ini? Mereka bilang kalau untuk tahun ini tuh di kota Cirebon lagi hujan-hujannya. Jadi seluruh pengemudi, seluruh masyarakat yang tengah melakukan perjalanan mudik terus dihimbau untuk berhati-hati dalam melakukan perjalanan mudik. Tapi aku juga nanya nih sama mereka, kira-kira untuk Lebaran tahun ini apa sih yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Mereka bilang ya tahun ini ya seperti Lebaran tahun-tahun sebelumnya, nggak ada yang beda sih. Tapi mereka seneng banget karena akhirnya bisa kembali kumpul dengan keluarga dan ya merayakan Hari Raya Lebaran bersama dengan keluarga tercinta. Gitu Mas Reza. Oke, Dasya. Selama melakukan peliputan arus mudik udah kemana aja nih, Dasya? Boleh dong ceritain di sini sama penonton? Aku selama di sini aku udah keliling-keliling sih, tapi aku di sini tuh punya teman kebetulan. Temanku dari pas kuliah dulu. Jadi kemarin tuh dia udah ajak aku keliling-keliling. Tadi juga aku udah sempat ke Majalengka nih, ke rest areanya untuk ketemu dengan pemudik-pemudik. Ya aku ngobrol banyak lah sama pemudik-pemudik di situ. Ya mereka bilang sistem one way ini ya menguntungkan mereka, tapi masih ada macet di beberapa titik. Tapi mereka bilang bahwa Lebaran tahun ini juga agak sedikit berbeda karena nggak seramai tahun lalu nih, tapi balik lagi mereka senang karena Lebaran tahun ini mereka dapat berkumpul dengan keluarga. Gitu Mas Reza. Ada pengalaman menarik nggak selama melakukan peliputan, Dasya? Pengalaman menarik sih banyak sih ya, cuman karena aku di sini pertama kali di Cirebon, pastinya aku butuh bantuan temanku. Jadi ya kayak tadi aku bilang, kita keliling-keliling, kemudian ternyata kota Cirebon itu seru banget, kulinernya juga enak-enak banget, jalannya juga ya gede-gede, jadi enjoy selama perjalanan di sini. Dan gak hanya itu, aku juga video call terus sih sama teman-teman tim monitor mudik lainnya dari Tegal, dari Cikampek, dari Merak. Ya kita semua bercerita, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat nih selama perjalanan monitor mudik ini seperti apa. Ya banyak keluh kesah, tapi juga banyak kesenangan karena dapat melaporkan situasi terkini untuk arus mudik tahun ini. Gitu Mas Reza? Ya, Dasya udah wisata kuliner belum di Cirebon? Udah nyobain apa aja nih makanan-makanan favorit di sana? Kalau wisata kuliner sih sejujurnya belum banyak ya. Tapi kalau misalnya makanan-makanan khas Cirebon yang pasti, yang penting-penting atau yang terkenal sudah aku cobain semua. Ada empal gentong, ada nasi jamblang, dan ternyata rasanya enak-enak semua dan harganya murah-murah. Cocok sih di lidah aku, jadi kalau misalnya Mas Reza ke Cirebon mungkin bisa banget dicoba nasi jamblang dan juga empal gentong. Ada yang terkenal, banyak banget yang terkenal di sini. Nanti aku kalau misalnya Mas Reza ke Cirebon, aku yang kasih tahu deh kemana. Iya, penonton juga minta dibawain empal gentong kan? Iya. Sampai kapan Dasya melakukan tugas peliputan arus mudik di Cirebon? Rencananya aku kebetulan udah semingguan ya dari tanggal 13 dan rencananya besok pulang kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan keluarga tercinta. Jadi menurut aku sih sebenarnya kurang lama ya karena seru ternyata di Cirebon. Harusnya lebih, kalau bisa 2 minggu. Tapi kalau emang dikasihnya cuma jatahnya seminggu ya udah nggak apa-apa. Oke, nanti saya minta bosnya Dasya perpanjang sampai sebulan ya. Ya. Biar makin seru ya. Oke Dasya, ada nggak pesan-pesan buat mungkin teman-teman di kantor ataupun pesan-pesan buat para pemudik? Ada nggak Dasya? Iya, buat para pemudik pastinya dihimbau ya untuk terus menjaga keselamatan dan juga kesehatan agar dapat sampai di tujuan dengan selamat. Tapi Mas Reza, aku pengen ngasih kasih pesan nih buat teman-teman tim monitor mudik lainnya. Kalau boleh aku sebutin nama-namanya. Ada Tera, ada Indira, ada Endita, ada Brili. Di 3 titik lainnya, teman-teman semangat semuanya. Besok kita pulang, nanti kita akan bertemu dan kita akan curhat-curhat bareng. Gitu Mas Reza. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Dasya dan juga Rona. Sebelumnya sudah melaporkan dari stasiun Pasar Senen. Dan baru saja kita tahu informasi terupdate dari Dasya yang saat ini ada di Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu lagi nanti di Kedoya. Oke, kita jeda dulu karena Midnight Live belum usai. Ya, penonton juga masih betah kan? Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live.
Night Live. Dari awal tadi kita sajikan informasi mudik dan suasana jelang lebaran di Indonesia. Kita sekarang mau geser dikit, lihat suasana Ramadan dan jelang lebaran di berbagai negara Asia Tenggara. Ada kampung Ramadan di Filipina, tradisi memasak lemang di Malaysia, sampai ada hotel kucing yang full book di Indonesia saat musim mudik. Nah, ini dia informasinya. Mencerminkan perpaduan aktivitas ekonomi dan perayaan budaya. Di Sitsaan Ramain, pemerintah setempat meresmikan instalasi lampu Jalan Ramadan terpanjang dalam sejarah BARM, sementara Munisipalitas Marantau menampilkan pertunjukan lampu sinkron pertama mereka yang menjadikan gedung pemerintah sebagai kanvas iluminasi modern yang ditutup dengan pesta kembang api. Salah satu momen paling bermakna terjadi di kota Zamboanga, di mana para pemimpin Kristen yang dipimpin wali kota Khmer, Adan Taing Olaso mengubah balai kota menjadi lokasi khusus Ramadan untuk pertama kalinya, sebagai simbol solidaritas antar umat beragama dan saling menghormati. Warga setempat menyebut inisiatif ini sebagai langkah bersejarah yang mengakui pentingnya ibadah Ramadan bagi komunitas Muslim. Dengan para pelaku usaha dan pelajar melihat kampung Ramadan sebagai sarana menampilkan budaya sekaligus menjadi jembatan antar komunitas. Perayaan ini menegaskan keragaman masyarakat Moro di Mindanao yang terdiri dari 13 kelompok etnis dan berjumlah lebih dari 7 juta jiwa, menjadikan mereka populasi non-Kristen terbesar di Filipina yang terus menjaga tradisi sambil memperkuat persatuan sosial dan budaya. Para pekerja di Selangor terlihat menyiapkan hidangan tradisional Melayu, lemang, menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Lemang merupakan makanan berbahan dasar beras ketan yang dimasak dengan santan di dalam bambu berlubang di atas api terbuka, sehingga menghasilkan aroma asap yang khas dan tekstur yang lembut. Mereka menunjukkan seluruh proses produksi, mulai dari melapisi bambu dengan daun, mengisi dan menutup bambu, hingga memasaknya di atas api sebelum dibeli dan dinikmati pelanggan di gerai. Pendiri usaha tersebut, Mot Arifin Zakaria, mengatakan penggunaan daun lerek sebagai pengganti daun pisang membantu meningkatkan skala produksi dan memudahkan pelanggan mengeluarkan lemang yang sudah matang. Ia menjelaskan bahwa lemang telah dijual setiap hari sejak sebelum masa pandemi COVID dan hingga kini tetap menjadi menu harian tanpa pernah berhenti. Menurutnya, makanan tradisional warisan leluhur tersebut tidak pernah kehilangan popularitas dan selalu memiliki permintaan tinggi, terutama saat musim perayaan. Selama hari raya, gerai beroperasi tanpa henti karena warga lokal dan wisatawan rela mengantre hingga larut malam demi menikmati hidangan khas tersebut. Saat jutaan masyarakat Indonesia melakukan mudik ke kampung halaman, hotel dan jasa penitipan kucing di berbagai daerah mengalami lonjakan permintaan hingga terisi penuh. Banyak pemilik hewan peliharaan memilih menitipkan kucing mereka karena perjalanan mudik yang panjang dan padat dinilai tidak aman bagi hewan. Salah satu fasilitas Arna Mirket Hotel di Cikajang, Jakarta Selatan, melaporkan seluruh 32 kamar terdiri dari kamar suite dan deluxe telah dipesan penuh untuk periode Lebaran. Rekaman menunjukkan para pemilik mengantarkan kucing ke kamar pribadi masing-masing di mana hewan tersebut dapat beristirahat, bermain, dan berinteraksi di ruang bermain setelah makan. Layanan yang ditawarkan beragam, mulai dari kandang standar hingga suite VIP dengan fasilitas platform bertingkat, pendingin udara pribadi, serta CCTV 24 jam yang dapat diakses pemilik melalui ponsel. Sejumlah pelanggan mengaku merasa tenang meninggalkan hewan peliharaan mereka karena kebersihan dan perawatan terjaga selama masa penitipan. Fenomena ini mencerminkan perubahan budaya memelihara hewan di Indonesia, di mana pemilik semakin bersedia mengeluarkan biaya lebih untuk perawatan premium, seperti waktu bermain, makanan khusus, dan layanan grooming,
agar kucing tetap nyaman hingga pemilik kembali dari mudik. Oke. Ya. Keren ya. Kucing aja tinggal di hotel tuh. Dari Asia Tenggara, kita ke Turki. Jadi di penghujung Ramadan ada tradisi cahaya Ramadan atau Maya yang menghias langit kota Istanbul. Pesan religius bertema zakat juga terpampang di antara menara Masjid Yeni sebagai penutup rangkaian tradisi turun-temurun sejak dinasti Utsmaniyah. Berikut informasinya. Petugas tampak sibuk mempersiapkan dan memasang ribuan lampu dan kabel yang membentang di antara dua menara tinggi Masjid Yeni. Pesan bertuliskan zakat membawa berkah menjadi tulisan kelima sekaligus terakhir yang ditampilkan pada Ramadan tahun ini. Di tahun 2026, Komite Mufti Istanbul menetapkan tema Ramadan, Masjid dan Kehidupan sebagai acuan dalam memilih pesan-pesan yang akan ditampilkan. Kahraman Yildiz, seorang maestro Mahya dengan pengalaman lebih dari 50 tahun mengungkapkan tantangan besar dalam menjaga tradisi ini. Para pekerja harus mendaki ratusan anak tangga dan bekerja di ketinggian dengan resiko cuaca ekstrim seperti badai salju maupun angin kencang. Mahya sendiri adalah warisan kebudayaan era Utsmaniyah yang telah berusia 450 tahun. Pesan-pesan bercahaya ini tidak hanya menjadi sarana dakwah, tetapi juga menjadi ciri khas pemandangan langit Istanbul yang indah selama bulan suci Ramadan. Ya, masih informasi jelang Lebaran. Biasanya momen Idul Fitri itu penuh sukacita, tapi ternyata momen bahagia itu tidak dinikmati oleh semua umat Islam. Salah satunya umat Muslim di Gaza, Palestina, yang sudah 3 tahun ini merayakan Idul Fitri dalam bayang-bayang perang, kehancuran, dan krisis kemanusiaan. Momen berkumpul yang seharusnya penuh sukacita berubah jadi momen perjuangan untuk bertahan hidup. Dan informasi itu akan sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Sekali lagi terima kasih penonton sudah hadir di Midnight Live. Terima kasih Aumania sudah menyaksikan Midnight Live dan juga terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Meski gencatan senjata telah diserukan, perayaan Idul Fitri di Gaza nyaris tak berbeda dengan tahun sebelumnya. Bayang-bayang kelamnya agresi militer Israel masih membekas dalam ingatan warga yang tinggal di sana. Hari raya yang seharusnya dipenuhi sukacita, tradisi sholat berjamaah, serta keceriaan keluarga yang mengenakan pakaian baru pun kini terasa begitu kontras dengan realita. Di antara deretan tenda lusuh yang berdiri di kawasan Al-Mawasi, Khan Younis, kehidupan berjalan dengan ritme yang dipaksa bertahan. Di tempat yang bahkan kekurangan kebutuhan paling dasar, para pengungsi Palestina menemukan cara lain untuk menyambut Idul Fitri. Mereka mulai memadati lapak-lapak pedagang, yang beberapa di antaranya berdiri di bawah reruntuhan beton apartemen yang hancur akibat pemboman Israel. Meski terhimpit kesulitan ekonomi akibat konflik yang berkepanjangan, warga tetap berusaha berbelanja seadanya, semata-mata demi menjaga asa dan mengangkat kembali semangat anak-anak mereka di tengah keterbatasan. جايين والله نتفرج نشوف للأولاد لبس نشوف ايش بدنا نجيب لهم وهي الفرحة بس للصغار مش للكبار يعني من وين يعني الواحد ربنا بيرزقه من هان ومن هان بيجي يجيب فيهم للصغار من وين الواحد يجيب وربنا يفرجها علينا ونروح كمان عرفة احنا زهقنا هان. Namun tidak semua orang Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.